slotku sisa BRP emang. Sisa 2. Aku dari 2000 berapa ya? 2023 kayaknya teman-teman, atau 2024 ya? Akeong 4S. Dennis GW Maurusu Lens Ketua. Boleh, di 5 ku catat ya. 4S. 1 game ya. Dennis Handiaka. Ku catat Ikutan deh, Bang boleh. Gilan 1 game. BG Mario Live dari 2016 ya kan BG iya. 2023 guys, kayaknya guys. Ya, welcome to Land of Dawn. Udah game berapa ini? 2022. Emang iya? Ipos versus RRQ ya? Iya, 2023 kayaknya guys, aku live guys. Bukan 2022 guys, kayaknya kejauhan dah. Welcome to Land of Dawn, dan Ipos melawan RRQ masih akan terjadi kali ini di game yang keempat. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan matchnya untuk game kali ini. Lihat ada sebuah tarikan dilakukan. Serang The Cairo tadi mencoba untuk membuat ancaman, namun tarikan terbuka. Argenon mencoba untuk membuat masalah. Dengan Lomfai yang juga kini akankah harus tertarik. Tapi lihat pengambilan ke arah buff masih akan terjadi untuk serang Fusey yang malah terdiam. Lihat dengan beberapa tembakan guys, membuatkah sebuah masalah. Dimana kali ini terlihat juga di arah bawah ada seorang Yauda ya, yang akan mencoba untuk melakukan sebuah penungguan. Menunggu seorang Ger sepertinya. Apakah bisa memberikan sebuah surprise yang pasti. Lihat dengan Yoda yang masih mencoba untuk membuka beberapa platingan tambahan untuk dilakukan. Tapi tarikan terbuka, dimana sebuah mancingan yang mantap tadi hampir saja membuat seorang Godzilla dalam bahaya. Baik, harus digunakan oleh dirinya dengan 1 bar darah tersisa. Tapi pengambil ke arah buff juga akan berhasil diambil oleh serang Fusey. Bisa seorang Gipski pun malah muncul dari arah samping, mencoba untuk memberikan sebuah cakaran. Namun first blood malah terbuka dan poin kill pertama didapat kalau serang Fusey dengan cukup manis di sana. Nah, lihat juga di arah top lane serang Aghanon kini mencoba untuk menarik dengan adanya serang Adhan, yang dengan memakai Chow sepertinya bakal terlihat akan mencoba untuk montek-montek ya. Dimana Frosekan dengan 1 buah Tron Rose dan juga 1 buah Pincher seperti akan mencoba untuk mengambil langsung 1 buah point kill. The Cairo berhasil terkena eliminasi, mencoba untuk kabur juga dengan sergapan yang mungkin akan terjadi. Sementara di arah top lane kita lihat juga udah mulai muncul turtle yang pertama untuk kali ini. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil turtle pertama untuk match yang sekarang? Zoning teman-teman dari tim RRQ sedang dilakukan, dimana Ipos mencoba untuk mengambil kesempatan. Tahap pertama akan berhasil untuk mereka dapatkan. Forsaken mulai datang, mencoba untuk melakukan beberapa serangan, dimana Crimson Beacon pun diaktifkan. Adhan harus tertarik, dimana 1 bar darah pun hilang, dan Forsaken malah terpancing duluan dan harus membuat Sarda pun tadi sempat mencoba untuk reset. Dan untuk tahap pertama masih begitu manis untuk bisa didapatkan. Warcas pun terjadi, dan sayang serang The Cairo pun gagal selamat langsung dengan pukulan dari serang Godzilla yang berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertamanya untuk game yang kali ini. Namun tertinggal di arah belakang. Godzilla pun apakah berhasil survive di saat dirinya harus dicakar-cakar serang Gipski dengan poin keduanya. Lihat poin kedua yang berhasil seorang Gipski berhasil buka. Apakah menjadi sebuah momen juga di mana turret di bagian atas pun bisa perlahan untuk dihancurkan, apalagi dengan shield yang tentunya masih ada di sana. Harus bisa Gipski pun bongkar secara perlahan, dan tentunya itu akan juga nambah dari segi gold yang seorang Gipski bakal lebih nantinya pegang. Dimana kita lihat juga pertarungan di bagian bawah pun juga kini akan terjadi di area bottom lane sana. 5 masih ada kosong sama 6 ya, di 7 full. Kalau mau ikutan linknya di bio guys, langsung donate aja. Tapi kalau kalian pengen pakai koin juga bisa, mau gratis juga bisa. 1 buah pukulan di mana biru passion dan seorang Gas pun berhasil terjadi. Sayang sekali kali ini sebuah setup yang sangat rapi untuk bisa mengambil ke arah 1 pemain dari pasukan tim RRQ, dan gak ada cover ya. Yang lebih dari teman-teman tim RRQ di area bottom lane sana. The Cairo masih sibuk untuk bisa membantu serangan di arah tengah, di mana serang Fusey masih mencoba untuk bisa mengambil ke arah buff di sana. Namun seorang Godzilla pun kini dalam bahaya. Baiklah seperti tadi dia lakukan, di mana tarikan pun masih berhasil terjadi, dan seorang Aghanon pun berhasil untuk mendapatkan poin pertamanya. Dan dia Forsaken pun mencoba untuk masuk dengan 1 samparan Pollution, berhasil mengambil seorang jungle dari pasukan tim lawan, dan Penetrance
berhasil untuk memaksakan mundur. Di mana kali ini seorang Gears pun apakah bakal terkena momen maniak, dan Gipski mencakar dengan 1 killing spree lagi dan lagi, membawa point kill dan belum sama sekali terkena eliminasi. Gipski harus cari sih momen untuk bisa dapetin turret pertama sih. Apalagi terlihat di arah bottom lane kali ini kayaknya punya kesempatan buat bisa menghancurkan turret di sana. Satu game 4K teman-teman. Abis ini kalau kalian mau ikutan masih bisa ya. Abis ini masih min 2 teman-teman. Di saat ada seorang Yauda yang seperti akan mencoba untuk mengambil satu penghancuran turret yang ada di arah bawah. Breath pun juga tadi sempat dibuka. Biar mencoba untuk membuat Yauda mundur, tapi malah harus terjebak. Di mana pencakar dari seorang Gipski pun kembali berhasil terjadi. Poin keempat pun berhasil untuk dia dapatkan, tapi terlihat juga di arah top lane ada seorang Adhan yang harus terluka. 1-1 menjadi jalan terbaik yang akan berhasil diambil, tapi dengan kerugian 2 pemain yang tumbang. Tapi Turtle bisa diambil. Ipos, apakah ini cukup sepadan? 2 pemain tuker 1 Turtle ya. Dimana Forsaken pun juga harus mewaspadai memang seorang Gipski karena udah semakin kuat dengan damage-nya di game yang kali ini. Ada sebuah cakaran yang sangat-sangat berbahaya yang tentunya bisa dimanfaatkan ya. Halo Bang Doni dan Bajeksi, welcome. Oke, sisa 1 deh guys abis ini guys. Ya mungkin kita abis ini sisa 1 boleh ya. Boleh. Abis ini ikutan ada Trages, Fastguard, Godzilla, Uzi, Yoi, Kozi dan juga Zilan bersama dengan Bang Jo guys. Lihat dengan Tifat yang akan terbuka, di mana Werchas kini akan membuat bencana. Godzilla mencoba bertahan, melawan beberapa main di mana Diria pun juga kini harus malah tertarik dan Arganon lagi dan lagi berhasil juga menambah poin kali 2 pemain nih guys yang belum bisa ditumbangkan sama sekali dari teman-teman tim Ipos ya. 5 kali seorang Gipski pun juga akan mulai diincar. Phantom Vision sempat diarahkan karena dirinya. Namun Barret Rance pun juga tadi sempat terbuka, di mana Gales mencoba untuk membuka sebuah efek zoning dan mencoba untuk menghindari sebuah hook yang mungkin bisa terjadi dari sang The Cairo. Gak ikut kata Kasa. Kasa memang gak ikut ya. Hei Anda, mau ikutan main kah Kasa? Jangan-jangan mau ikutan main ini guys, Kasa guys. Apakah Kasa ingin ikut main? Abis ini masih sisa 1 Bang Rif, mau ikutan main kah? Ngabisin shot kah? Dimana Wave ini pun juga mencoba untuk dibawa secara perlahan, mencoba untuk mengincar turret yang ada di arah tengah. Tadi ditawarin min 1 katanya ikut Rip setim sama gua tuh katanya. Habisin shot, gaskan Bang Rip. Thank you Bang Rip udah ngabisin slotnya ya. Sultan Rip guys. Lihat dengan beberapa tembakan diarahkan, Adhan dalam bencana. Monster kill pun didapatkan langsung dan lagi. Agnon berhasil untuk membuka point kill, dimana tarikan pun juga akan terjadi untuk bisa mengambil Karsalanfa, yang kini dengan mencoba membuka Roadwave juga mencoba untuk kabur dalam sebuah masalah. Namun lagi serangan pun juga tadi sempat dilakukan, namun gagal untuk bisa selamat. Agnon pun mendapatkan 7 pick off, dan apakah ada sebuah momen lagi di mana Diria mungkin bisa mendapatkan sebuah double kill. Lihat ada sebuah kesempatan dengan satu lagi last hit, dan lagi Arganon membuat ancaman. 8 pick off sudah berhasil dia dapatkan dan belum sama sekali ditumbangkan, menjadi pemain yang harus diperhatikan. Karena kalau kita lihat juga dari segi point kill yang teman-teman dari tim Ipos kumpulin di game kali ini, kayaknya belum ada yang bisa cukup banyak nih ya. Dan ini akan jadi masalah jika terus terjadi, dan akan ngebuat teman-teman dari tim Hierarchy kayaknya bakal punya kekuatan yang lebih enak ya, buat bisa manfaatin kemenangannya di match yang kali ini. Dengan juga kita lihat ada sebuah area yang perlahan mulai dijalankan di area bawah. Yang turret kini akan diincar, di mana zoning pun sedang mereka persiapkan, mencoba untuk mengambil ke arah Lordkah yang ada di arah bottom lane. Lihat Godzilla mencari informasi dengan besar, mencari pemain-pemain yang mungkin bisa diculik duluan. Satu serangan pun terbuka. Gipski kini dalam masalah ya, dimana di bagian lain ada sebuah Panduation yang harus digunakan oleh seorang Forsaken di sana, mencoba untuk kabur, mencoba untuk selamat dalam pertarungan, tapi sepertinya ada Genki kan yang sepertinya akan terjadi duluan. Gipski mencoba untuk ditumpangkan, Breath pun gagal mengenai, tapi sayangnya seorang Gales pun berhasil untuk membuka satu buah shutdown.
Poin keempat terbuka dan Lordnya kita lihat kini apakah berhasil langsung didapatkan oleh pasukan dari pos yang ada di area bawah sana. Lihat dengan zoning yang sedang mencoba untuk mereka persiapkan. The Cairo pun juga masih bertahan di area depan, mencoba untuk mengambil sebuah Bloody Hand. Dimana kunciannya apakah akan membuat seorang Godzilla kini harus terkena eliminasi. Di berpesan dan Werchas tadi sempat terbuka meskipun gak ada pemain yang bisa langsung tertumbangkan di game kali ini. Lihat pengambilan Karl Lord pun juga kini masih belum bisa terjadi. Tapi ada penculikan yang harus dilakukan terlebih dahulu, di mana seorang Fusey ditumbangkan kelima kali. Sebuah Crimson Beacon pun terjadi, mencoba untuk memberikan pressure. Namun barrier yang mencoba untuk menghalangi pasukan dari tim Hierarchy. Di mana pengambilan Karl Lord pun mencoba untuk mereka dapatkan dengan gak adanya sesosok Retribution. Tapi dengan Godzilla yang tumbang dan sebuah tarikan tadi hampir saja berhasil menarik pasukan dari tim lawan, membuat kini pengambil Karl Lordnya pun malah perlahan teman-teman dari Hierarchy mencoba untuk dapatkan. Sementara Gears gak akan tinggal diam. Forsaken pun juga masih ada di sana dengan Retribution yang dia punya. Perlahan tapi pasti reset Karl Lord pun juga harus malah terjadi. Lihat dengan teman-teman dari tim EPOS yang kini akan mulai mencoba untuk lebih bermain safety. Mereka udah reset ke arah Lord sehingga momentumnya nggak jadi guys. Bisa untuk mereka manfaatin, dan ini yang ngebuat akhirnya teman-teman dari tim Hierarchy juga udah mulai ya. Ada pemain yang respawn dan mereka mulai mencoba untuk mencari cara lagi buat bisa melakukan pertarungan dengan lebih baik. Kita akan lihat bagaimana cara dari Hierarchy bakal memulai pertarungan mereka, di mana serang Godzilla kini akan tertarik di sana. Sebuah Crimson Beacon tadi sempat diaktifkan, di mana tentunya ada beberapa wave minion yang akan mulai masuk. Tapi ternyata juga ada sebuah kejutan, di mana Werchas berhasil membuat The Cairo pun gak dapet dukungan. Wakil pun harus terbuka. Dan kita juga seorang Fusey tadi mencoba untuk memberikan lagi beberapa serangannya, dimana kali mencoba untuk kabur dan sebuah legendary pun berhasil terjadi. Argenon masih kaingin lebih. Ada satu pemain lagi yang akan mencoba untuk eliminasi. Seorang Gas pun harus berhati-hati. Belum lagi dengan seorang Fusey. Skill kabel terjadi. Belum lagi dengan sebuah Cutrod. Gas terlalu dekat. Gak ada cover yang bisa dimanfaatkan. Meskipun ada pembalasannya juga terbuka, di mana Forsaken berhasil juga menikam seorang Fusey untuk langsung ditumbangkan. Dan kini doang satu terjadi, di mana Forsaken pun dalam bahaya. Berhasil kabur dengan darah yang begitu tipis, namun crossbow of tank digunakan oleh seorang Yauda untuk memastikan tanpa juga adanya seorang jungler dari pasukan tim EPOS. Dan ini apakah bakal memperkuat posisi buat pasukan dari Hierarchy mengambil Karl Lord yang ada di area bawah kali ini, di mana seorang Gipski pun berhasil mengambil karena satu orang pemain. Dikira match 8 kurang itu udah jam berapa? Aku kurang tahu Bang Kaido. Waduh, kira-kira itu match berapa tuh guys? Kita masih ada kosong juga kok di game ke-6. Cuman game 5 kayaknya kalau mau ikutan ada cadangan dulu ya. Di game ke-5 full dulu teman-teman. Di 6 ada kosong, 7 scream, di 8 masih kosong, 9 juga sama, 10 masih kosong ya. 7, iya kayaknya deh, 7 deh. Satu bomber charge terjadi, crossbow tank pun digunakan, di mana ada pengejaran yang juga akan terbuka. Ada seorang Gipski yang mencoba untuk mengambil juga sebuah buff yang ada di area lava golem sana. Mesna mau ninja, boleh. Berarti lanjut lagi di 8 kah si Yoi kah? Slotnya masih banyak Bang Kaido, masih ada 10 lebih. Cuman kalau di 7 kayaknya ada yang scream deh. Kamu mau di 7 main kah? Paling di 6 atau enggak 8 tuh masih kosong ya. Di 8 masih ada sekitar 4 kosong. Di 6 masih banyak guys. Di 6 masih banyak yang kosong. Lord berhasil diambil dan ternyata didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy, di mana pengejaran pun juga akan dilakukan. Forsaken mencoba diincar. Poin tambahan pun berhasil terbuka, di mana EPOS kini dalam bahaya karena harus kehilangan 2 orang pemainnya. Dan lihat dari serang Godzilla pun juga kini akan diincar dengan tarikan yang ada. Tertarikan dengan mancing mana yang mantap, tapi Godzilla masih berhasil survive. Kabur dengan darah yang tadi hampir saja menipis ya. Kalau mau 10 di 9 Bang, ada kosong. Mau di game 9 ada kosong ya. 10 orang bisa.
Pengancur karakter turret akhirnya berhasil dipegang buat teman-teman dari tim hierarki. Gimana kali ini ada juga penghancuran karakter turret yang berhasil terjadi di arah top lane kali ini. Gas. Boleh Bang Kaido, 10 ya. Dan war pun masih yang terjadi. Belum lagi dengan Godzilla yang seperti salah langkah untuk melakukan pergerakan. Harus terkena hukuman. Poin tambahan pun terjadi lagi buat pasukan dari Meraki, di mana penghancuran karakter di bagian tengah pun juga kini akan berhasil untuk mereka dapatkan. Dan satu buah Way of Dragon memastikan tanpa adanya sesosok marksman dari teman-teman tim Meraki. Dengan recall yang harus dilakukan, tapi seperti ini harus malah ketahuan. Adhan mencoba bertahan, di mana dirinya pun harus terkena Bloody Hand, tapi Winter terancam. Apakah berhasil untuk bisa membuat The Cairo pun bertahan di game kali ini? Mencoba kabur, tapi tarikan pun terjadi. Mancing mania terbuka lagi, di mana Gears pun kini mencoba membuka Nibir Passion, dan tembakan begitu berbahaya langsung membuat seorang Argon pun tumbang. Gears pun mengambil poin kill dengan sebuah cakaran. Lihat dengan teamfight yang masih terbuka, dengan beda trash yang juga harus dirasakan oleh pasukan tim hierarki. Kita lihat apakah akan rata di tangan seorang Gears yang malah berhasil juga membuka sebuah double kill di bagian depan sana. Ini jadi masalah karena Yoda pun harus sendirian di area belakang sana. Oke Kaido, siap nanti di game ke-9 ya. Dan kita akan lihat bagaimana permainan dari pasukan tim EPOS yang akan mulai mencoba untuk mengambil ke arah Lord mungkin. Ada 40 detik lagi yang akan menuju Lord yang kedua. Ya tadi si itu udah diambil. Di 9 udah diambil Bang siapa? Bang Yoi. Di 8 main, di 9 diambil kan yang Bang Kaido. Paling 10. Tadi si Bang Kaido mau 10 orang guys. Kayaknya mau adain scrim deh Dede. Mau bayarin scrim buat inian. Boleh 10. Catat ya. Berarti abis ini main terus di 8 sama 10 ya. War masih akan terbuka. Dimana kita lihat juga ada Pantheon yang tadi sempat mencoba untuk mengejar langsung seorang The Cairo di arah belakang sana. 2 orang pemain pun tumbang. Force akan berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Ini Nibir Passion dari seorang Gears pun juga akan berhasil untuk bisa mengambil karena pemain. Rapati bakal mencoba untuk mengkeker, dimana Yoda pun hampir saja terkena last hit. Onfa gagal untuk bisa membuka pengambilan, namun penghancuran kartu di bagian tengah pun kini malah berhasil didapatkan. Bencananya ini ada seorang Yoda yang harus sendirian mencoba bertahan dalam sebuah kepungan, di mana teman-teman dari mereka pun masih menunggu untuk kembali respon, dan untungnya masih belum ada wave neon yang bisa berjalan sehingga Yoda masih still survive, mencoba untuk bertahan dengan pertarungan yang harus terjadi, dan ini membuat pasukan dari tim EPOS pun harus mundur dengan gagalnya mereka dalam melakukan pengambilan ke arah pemain untuk gamenya kali ini. Buset guys. Aco pamit, oke boleh. Dan kita lihat dari area bawah, apakah Lord akan mencoba untuk diambil, di mana Argonon kembali membuka satu buah Crimson Beacon-nya, mencoba menarik serangan Onfa dengan Roto F yang dia punya, mencoba untuk selamat ke dalam pertarungan, tapi Bloody Hand mencoba untuk menyegel langsung serangan Han, di mana posisi serang Yoda pun masih mencoba untuk mengejar satu buah crossbow yang akan digunakan, tapi killing speed pun berhasil terjadi dengan bantuan sebuah Inspire. Jadi bakal mencoba untuk mengambil satu buah double kill, dan menjadi masalah yang lebih karena harus membuat pasukan dari tim EPOS pun kini punya kesempatan untuk bisa mengunci Lord yang ada di area bottom lane. Namun Gimski apakah berhasil memberikan sebuah surprise, di mana War Chest pun malah berhasil terbuka, dan Lordnya pun diambil oleh pasukan dari EPOS. Tapi sayangnya mereka pun harus kehilangan cukup banyak pemain di bagian depan sana. Guys mencoba diselamatkan, tapi apakah mencoba untuk memaksakan? Guys mencoba untuk melakukan pertarungan melawan teman-teman dari Meraki, dan lihat sayang ada seorang Gears yang malah berhasil untuk bisa mengunci sebuah double kill, dan kuncian Bloody Hand pun harus membuat The Cairo membuka wipe out di game yang kali ini. 5 pemain hilang, tapi untungnya Adhan dan juga seorang Onfa pun kini kembali datang, mencoba untuk mempersiapkan lagi pertarungan, mencoba untuk menjaga kesempatan yang kini udah teman-teman dari tim EPOS sebenarnya udah dapetin ya. Dengan adanya Lord sebenarnya mereka udah harusnya lebih enak lagi gak sih guys untuk memulai war. Tapi kali ini dengan tanpa adanya
Ada Gipski yang ternyata baru hidup. Bakal mulai mencoba untuk menahan. Sepertinya Lord yang akan mulai berjalan langsung masuk. Base yang harus bisa dijaga. Ada beberapa dari pasukan tim Epos yang mulai mencoba melakukan penahanan di sana. Memberikan defense dengan cukup kuat. Tapi sayangnya nggak punya kekuatan dengan cukup banyak ya. Sehingga harus menggagalkan lagi. Disiplin dari teman-teman tim hierarki juga ini jadi sebuah cara ya, dimana mereka masih bisa ngebawa teman-teman dari tim Epos pun kesulitan untuk bisa mengunci ke arah kemenangan. Bahkan seorang Athan pun kini bakal kami coba dikejar, dimana satu tadi colekan dari seorang Godzilla. Lodian pun terjadi. Tarikan pun berhasil terkonek, dimana Werchas pun sepertinya berhasil menggagalkan duel ultimate yang tadi sempat seorang The Cairo lakukan. Seorang Yoda pun juga mencoba membuka satu buah crossbow tank, dimana tadi sempat mencoba untuk memecahkan langsung immortality. Barrier terbuka lagi, namun sarikan pun juga terjadi, dan Godzilla pun kini masih bisa survive dan akan mulai mencoba untuk melihat satu kesempatan buat ngambil ke arah sebuah purple. Lihat apakah berhasil untuk bisa mengambil purple dari pasukan tim lawan. Dengan Gipski yang juga kini mencoba untuk membuka langsung sebuah HB, dan Forsaken pun masih berhasil selamat, dijegal dengan barrier, sehingga Gipski pun nggak bisa membuka ruang dengan cukup baik ya. Namun kembali dari seorang Fanny ya, yang kini mulai masuk namun gagal untuk bisa survive. Karena point kill ke-11 kalinya, dan Werchas pun juga terjadi, di mana seorang The Cairo tersambar dengan satu buah double kill. Ada momen yang manis di mana triple kill pun berhasil untuk seorang Gears pun dapatkan. Lucky for money akankah terjadi, namun Alpha pun juga berhasil memberikan sebuah pengambilan. Dan Rico pun harus terbuka dari seorang Yehuda, di mana dirinya pun harus sendirian lagi dari belakang sana, dan ini bakal jadi bencana. Lihat seorang Yoda harus bertahan melawan beberapa pemain yang akan mulai masuk ke arah base-nya. Yoda still survive kah? Di mana posisinya kini dalam bahaya. Kehilangan sebuah immortality, tersambar langsung dengan satu botol Rose, dan base-nya pun akan langsung dihancurkan. Memaksakan Epos pun langsung berhasil memenangkan game di match yang keempat, dan harus membuat RRQ dikalahkan di game yang kali ini ya. Dan kita lihat kemenangan dengan momen yang terjadi dari pasukan tim Epos berhasil membuat RRQ pun dikalahkan untuk match yang kali ini. Wah, mantap, mantap, mantap ya. Makan waktunya juga cukup lama ternyata teman-teman. Makan waktunya 21 menitan ya tadi teman-teman. 21 menit 33 dengan 34 berbanding 36, cuma beda 2 ya. Tapi soal terjadi ke arah seorang Fusi ya. Sulit sih guys, paninya guys. Dengan shield par yang terjadi dari seorang The Cairo, dengan adanya emas dari Gipski, dan juga Yehuda ya dengan MVP dari seorang Argenon, menjadi pemain yang sebenarnya udah cukup berbahaya. Dengan 13 point kill dan 4 kali tumbang ya. 11 kali assist berhasil didapetin. Sementara kalau kita lihat dari pasukan tim lawannya, Forsaken yang berhasil mendapatkan emas untuk matchnya kali dengan MVP dari seorang Gears ya. Tadi momen triple killnya yang menurutku sih bisa ngebuka comeback akhirnya ya. Tarikan gue udah kena terus tadi katanya drug system. Waduh, kalau VIP main di game berapa bang kata Ceng TikTok? Aku coba cek dulu ya. Kayaknya kalau misalnya ada yang ninja mungkin bisa langsung main kalau di ninja ya. Cuma kalau misalnya nggak ada yang ninja, kemungkinan di 6. Itu satu game di 6. Sisanya lagi mungkin di 8 ya kalau ada yang mau VIP 2 game ya. Karena di 7 full sama 9 guys. 7 sama 9 full. 3 silver ya dari Onfa, Athan, dan Godzilla guys. Yang penting menang gak sih bro? Wah, dan ini juga udah menguras tenaga guys. Waktunya juga nggak lama guys. Nggak bentar guys, 20 menit guys. Darren OTW katanya, gaskan tarikan gue udah kena terus. Mari lihat WA aku, boleh ikut bang, boleh. Kita coba gas dulu ya, gaspol ya teman-teman ya, ke game berikutnya teman-teman. Ini asik juga ya, kalian mau lihat boleh. Yang mau lihat statistik boleh, ikut kak boleh. Kalau ada kosong-kosong kita sepin ya. Main belakang grok gak aci katanya. Nah ini ya, padahal udah
Di awal Fanny-nya gacor guys, sudah dapat first blood guys. Oke Bang Freeze, nanti coba aku cek dulu ya. Nah ini guys, momen dimana Werchas-nya juga tadi nyamber langsung ke arah Fusey ya. Nah tadi ada momen dimana base-nya bisa ditahan oleh ya udah Wave Minion yang masih belum didukung dengan baik ya, sehingga masih bisa membuat Yoda pun mengambil defense juga dengan begitu baik. Disiplin menjadi satu kunci yang padahal tadi teman-teman dari tim RRQ sempat lakukan untuk gamenya kali ini. Dan lihat ada killing spree juga berhasil terjadi. Killing spree berhasil lakukan dengan satu lagi tembakan memaksakan double kill untuk mengenai langsung serangan Fa. Dan kita lihat juga ini ada momen dimana ada cowoknya berhasil kabur kah? Dimana ada pancingan yang dilakukan, tapi Bloody Hand seperti harus digagalkan dengan Werchas yang berhasil ready juga dilakukan oleh seorang Godzilla. Dan lihat ada sebuah Werchas lagi ya. Werchasnya sangat banyak ya dimanfaatkan oleh seorang Godzilla, dan emang jadi roamer yang gacor banget nih guys untuk gaming kali ini ya. Dengan momen dimana guys malah berhasil untuk mendapatkan triple kill, dan itu yang menjadi akhirnya penutup buat match kali ini dengan Ipos yang berhasil untuk membuka kemenangan.